Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Self Voice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan, agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel Self Voice Indonesia. Terima kasih. Barsisa Al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Nama itu memang disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan, sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Konon katanya ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat luar biasa. Namun, di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisa? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak video berikut sampai habis. Al-Kisah, Barsisa memiliki sebuah keramat. Apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Pada saat itu, sang putri mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke tempat Barsisa di tengah hutan, agar ia memperoleh perawatan untuk anaknya dengan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barsisa di padepokannya yang berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, saat itu, putri raja masih dalam keadaan gila. Dan tinggallah Barsisa dan putri sang raja di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka. Iblis pun datang menggoda. Singkat cerita, nahas menimpanya, Barsisa tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Iblis kembali merasuk dan berbisik menggoda ke dalam relung hati Barsisa. "Wahai Barsisa, celakalah engkau. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seseorang yang sakti dan ahli beribadah. Jika hal ini diketahui, nama baikmu akan tercemar, dan seluruh orang akan mencampakkanmu." Lalu apa yang harus kulakukan? Batin Barsisa mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi, sang iblis mulai berbisik melancarkan strategi. Kemudian iblis berkata, "Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka, semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana." Barsisa pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Kemudian dibunuhlah sang putri olehnya dan kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya, sekarang tuntas sudah semuanya. Setelah ia berhasil membujuk rayu Barsisa yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi seorang syalih ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian masuk ke istana, menemui raja, dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsisa di tengah hutan belantara. Setelah mendengar cerita dari iblis yang menjelma tersebut, seketika sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsisa di padepokannya. Dan tanpa ampun, akhirnya Barsisa dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barsisa sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barsisa ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran.
Iblis pun berkata kepada Barsisa dengan penuh rasa iba. Alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun, janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir, aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkanku. Tanya Barsisa kegirangan. Sembahlah aku, ujar iblis. Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu? Tanya Barsisa di tengah kondisinya yang semakin layu. Cukuplah bagimu untuk isyarat saja. Entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku, ujar iblis. Maka, dengan sisa-sisa tenaga, Barsisa yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh iblis. Seketika itu juga Barsisa mati, dan iblis pun tak menyelamatkannya. Nauzubillah, ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.